Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima dari kitab At-Tibyan fi Itqanil Qira'ati bil Quran, jilid yang kedua. Dan kita masuk pada bahasan selanjutnya, yaitu bahasan kaifiyatul bada'i bi hamzatil wasl, atau dengan kata lain bagaimana kita memulai membaca dengan hamzah wasal. Dengan hamzah wasal. Hamzah wasal adalah alif yang diberikan tanda di atasnya shad kecil, kepala shad kecil. Hamzah wasal ini gugur ketika seseorang membaca secara sambung. Maksudnya disambung dengan ayat atau potongan kata sebelumnya. Ya, jadi hamzah wasal di sini dia gugur ketika seseorang membaca dari ayat sebelumnya. Ya, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, umpamanya wal asr, wal asri. Ya. Maka tidak dibaca dengan wa'al asr, tetapi wal asr. Di situ ada alif, yang di atasnya ada shad kecil, itulah hamzah wasal. Ya. Nah, jadi dia gugur ketika dibaca dengan sambung. Ketika kita mulai hendak membaca dari hamzah wasal tersebut, maka inilah yang menjadi pembahasan kita. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Nah, cara membaca hamzah wasal itu ada beberapa keadaan. Ya. Ada beberapa keadaan, Ada beberapa keadaan. Yang pertama, hamzah wasal itu dibaca fathah. Hamzah wasal dibaca fathah. Yang kedua, hamzah wasal dibaca dhammah. Hamzah wasal dibaca dhammah. Yang ketiga, hamzah wasal dibaca kasrah. Hamzah wasal dibaca kasrah. Kapan dibaca fathah? Yaitu idza tubi'at bila ta'rif. Apabila diikuti dengan lam ta'rif, atau gampangannya dengan alif lam. Al, baik alnya itu qamariyah maupun syamsiyah. Ya. Semisal di kata berikut ini, hamzah wasal di sini kita ketika hendak memulai membaca dari potongan kata ini, maka kita memulai dengan fathah hamzah, atau kita baca dengan a. Ya, kita baca dengan a. Kalau dieja bagaimana? Diejanya seperti ini. Hamzatu waslin. Hamzah wasal. Tasqutu waslan. Gugur ketika dibaca nyambung, sambung dari ayat sebelumnya. Nabda'u biha a. Kalau kita hendak memulai dari kata ini, maka kita baca a. Ya, kita baca a. Kemudian lam qamariyah. Di sini lam qamariyah. Al qu dan seterusnya. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Meskipun di sini tidak ada harakat fathah, tetapi kita memulai dengan membaca a. Yang kedua, contoh untuk alif lam, sekarang lamnya yang syamsiyah. Hamzatu waslin atau hamzah wasal. Kemudian karena setelahnya ada lam, ya, maka dia dibaca a. Dan di sini lamnya adalah lam syamsiyah. Dia tidak dibaca, tetapi yang dibaca adalah huruf setelahnya, yaitu ar-ra, ar-rahmanu, ar-rahmanu. Demikian juga untuk kata-kata selanjutnya, al-jannatu, al-jannatu, an-na'imi, an-na'imi. Ini untuk keadaan yang pertama, yaitu ketika dibaca fathah, yaitu apabila hamzah wasal diikuti oleh lam
ya alif lam atau lam ta'rif, lam ta'rif. Baik lam qamariyah maupun lam syamsiyah. Sekarang keadaan yang kedua, kapan dibaca dhammah? Kapan dibaca dhammah? Hamzah wasal dibaca dhammah ketika diikuti kata kerja dan huruf ketiganya berharakat dhammah. Huruf ketiganya berharakat dhammah. Yaitu hamzah wasal ketika diikuti kata kerja dan huruf ketiganya berharakat dhammah. Contohnya pada kata pertama ini. Ya, di sini ada hamzah wasal, kemudian dal sakinah muqalqalah, kemudian ya ud'u. Kita membaca dengan u. Kenapa? Karena ini adalah kata kerja. Yang kata kerja ini huruf ketiganya adalah ain, dan ain di sini berharakat dhammah. Maka kita baca dengan hamzah wasal tadi kita baca dengan u. Ya. Kalau kita eja hamzatu waslin atau hamzah wasal, nabda'u biha u, kita mulai dengan u. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah kata kerja. Ya, ini adalah kata kerja. Tentunya di sini kita perlu untuk kemudian mempelajari bahasa Arab, ya, supaya kita bisa mengetahui ya, minimal mana kata kerja dan mana yang bukan. Lebih jauh lagi, memang memahami bahasa Arab membantu seseorang untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, jadi dibaca dengan ud'u, ud'u. Jadi tidak dibaca dengan ad'u. Contoh yang kedua, ada kata usjudu, usjudu. Di sini ada hamzah wasal, kemudian sin sakinah, kemudian kata yang huruf yang ketiga apa? Jim. Harakatnya apa? Dhammah. Dan dia kata kerja. Yang ketiga, ujetus sat, ujetus sat. Hamzah wasal, jim sakinah muqalqalah, ta dhammah. Ta dhammah. Kata ketiga, huruf ketiga adalah ta. Ya, jadi dia ikut ujetus sat. Kemudian yang selanjutnya ustuhzi'a, ustuhzi'a. Ya, jadi tidak dibaca dengan astuhzi'a atau istuhzi'a, tetapi ustuhzi'a, karena dia adalah kata kerja dan harakat ketiga, harakat huruf yang ketiga adalah dhammah. Nah, kapan dibaca kasrah? Dibaca kasrah adalah di selain keadaan yang disebutkan tadi, selain alif lam dan selain kata kerja yang huruf ketiganya berharakat dhammah. Dengan kata lain, ya, apabila hamzah wasal diikuti kata kerja yang huruf ketiganya bukan dhammah, maka hamzah wasal dimulai dengan membaca i dengan kasrah, dibaca kasrah. Sebagaimana nanti contohnya akan kita berikan, ya. Nah, kapan saja perinciannya hamzah wasal itu dibaca i? Yang pertama, indal bad'i bil asma'is sama'iyah, ketika memulai dengan nama-nama tertentu, ya, dari sononya begitu, dari sananya demikian. Misalnya ini ismu, ismu. Kenapa bukan usmu atau asmu? Dari sananya begitu. Ibnu, ibnata, isnani, isnata, imru'un, imra'atun. Ini adalah potongan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran yang ketika seseorang memulai dengan membaca potongan kata ini, maka dia baca dengan kasrah. Ya, ingat ini adalah ketika kita memulai dengan membaca ayat ini, ya. Adapun ketika kita membaca dari ayat sebelumnya, maka hamzah wasal tidak dianggap atau gugur, ya, gugur, tidak dibaca.
Keadaan yang kedua, ba. Idza kana tsalitsul fi'li maftuhan aw maksuran. Apabila yang mengikuti hamzah wasal atau hamzah wasal tersebut adalah bagian dari kata kerja tetapi huruf ketiganya itu fathah atau kasroh. Fathah atau kasroh. Ya. Yang penting bukan dhammah. Kalau dhammah maka dia akan dibaca dengan u. Contohnya ini tadi, ud'u, usjudu, dan seterusnya. Kalau ini, contoh yang sekarang ini, dia dibaca dengan apa? I. Kenapa? Huruf ketiganya ro. Ro-nya apa ini? Fathah. Jadi tidak dibaca dengan ukro, akro, tapi apa? Iqra. Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Contoh yang kedua adalah istaghfir. Istaghfir. Kata yang ketiga, maaf, huruf yang ketiga adalah ta. Huruf ta, fathah, maka dibaca i. Iqtaraba. Iqtaraba. Ta, fathah, maka i. Ihdina. Ihdina. Kata yang ketiga, huruf yang ketiga dal, kasroh, maka dibaca dengan i. Keadaan yang selanjutnya hamzah wasal dibaca i idza kana tsalitsul fi'li madmuman dhammatan 'aridatan. Apabila huruf yang ketiga dari fi'il itu dhammah, tetapi bukan dhammah asli, tetapi dhammah 'aridah. Dhammah 'aridah. Dhammah 'aridah itu dhammah karena satu dan lain hal. Ya, dhammah karena sebab-sebab khusus. Contohnya dalam potongan kata ini. Ini dibaca dengan imshu, imshu, ibnu, ibnu, iqdu, iqdu, itu. Kenapa? Karena ya kata yang ketiga, maaf, huruf yang ketiga ini harakatnya adalah dhammah, tetapi bukan dhammah asli, tetapi dhammah 'aridah. Dhammah yang disebabkan karena satu dan lain hal. Aslinya, kalau misalnya ini kita jelaskan sedikit, aslinya adalah dari kata masya yamshi, artinya berjalan. Bentuk kata kerjanya, perintahnya imshi. Kemudian kata imshi kasroh, ya, hamzah wasal dibaca kasroh. Karena apa? Huruf yang ketiga shin itu apa? Kasroh, imshi. Kemudian apa? Karena jamak yang diperintah imshiu, imshiu, dan imshiu ini diubah menjadi imshu, diucapkan menjadi imshu. Sehingga dhammah di sini pada asalnya bukan dhammah tetapi apa? Kasroh. Hal yang sama berlaku pada ibnu. Aslinya ibni, ibniu, iqdi, iqdiyu, i'ti, i'tiu. Ya. Jadi memang di sini penting atau perlu untuk mengetahui ya sedikit dari bahasa Arab. Ya. Keadaan yang dal ketika memulai dengan masdar. Ya, masdar itu kata kerja yang dibendakan. Ya, demikian gampangnya. Ibtigha'a, istighfaru, istikbaran, istikbaran. Ya. Hal ini akan dipermudah atau mempermudah seseorang ketika seseorang itu mengetahui bahasa Arab. Ya, ketika dia mengetahui bahasa Arab, maka dia tidak akan salah untuk membaca ya hamzah wasal. Hamzah wasal. Tidak akan dia baca abtigha'a atau ubtigha'a, tidak. Tapi ibtigha'a. Kemudian yang keempat, hamzah wasal. Jadi kita masih berbicara tentang
hamzah itu dibaca dalam keadaan ya tadi fathah, kemudian dhammah, kemudian kasrah, ya kapan saja. Poin yang keempat, apabila hamzah itu hamzah wasal maksudnya didahului oleh huruf-huruf semisal waw, ba, fa, kaf, ta, maka kita tidak boleh memulai dengan hamzah wasal ketika membaca. Contohnya apa? Kata ini, wal asri, wal asri. Tidak boleh kita membaca dengan al asri. Ya, memulai dengan langsung di sini. Wawunya nggak dibaca, nggak bisa. Demikian juga kata yang selanjutnya, biddini, biddini. Ya, tallahi, tallahi. Ya, jadi di sini adalah contoh-contoh keadaan hamzah wasal ketika kita hendak memulai membaca dari hamzah wasal. Adapun ketika didahului huruf waw, ba, fa, kaf, ta, maka tidak boleh seseorang langsung mulai dari al-asr, tetapi dia harus mulai dari wal asri, wal asri, karena wawu di sini adalah wawu qasam untuk bersumpah. Jadi kalau mulai dari al-asr nanti maknanya rusak, ya. Nah, contoh yang sama kita akan langsung baca, ya. Kita akan langsung baca. Kalau mau diaja di sini ada keterangannya, wa hamzatu waslin, hamzah wasal, kemudian langsung apa? Lam qamariyah. Kita tidak mengatakan nabda'u biha a, kita memulai dengan a, karena kita nggak bisa, kita tidak bisa nabda'u biha, tidak bisa memulai dari sini bacanya, jadi harus wal asr. Baik, kita langsung praktekkan untuk membaca potongan ayat berikut ini, ya. Wal fajri, wal fajri, wan nura, wan nura, bil ghaibi, bil ghaibi, bis sabri, bis sabri, fassabiqati, fassabiqati, kal'ihni, kal'ihni, kallati, kallati, faltamisu, faltamisu, wasta'inu bis sabri was salati, wasta'inu bis sabri was salah. Kalau kita wakaf pada tak marbutah ini, ingat tak marbutah kita wakaf di sini kita jadi membaca jadi apa? Jadi ha, ya. Mulahadzat, peringatan. Fil ismil mu'arraf bi'al, pada isim yang dita'rif dengan al, ya, pada isim kata benda yang ada alnya, idza sabaqat hamzatu waslin, idza subiqat hamzatul wasli bila min, kalau seandainya sebelum alif lam itu ada lam, ya, maka tasqutu khattan wa lafdhan, maka hamzah wasalnya itu tidak dibaca dan tidak ditulis, tidak ditulis dan tidak dibaca atau tidak diucapkan. Contohnya seperti ini, lal huda, ya, lal huda lis salati, lis salati. Di sini hamzah wasal memang tidak ada, ya. Jadi tidak usah kita pusingkan, kalau tidak ada juga tidak perlu kemudian kita apa? Eja. Jadi kalau mengeja ya langsung la, kemudian apa? Lam qamariyah. Lal hu, lal huda, alif mad tabi'i 2 harakat, lal huda, dan seterusnya. Contoh kata-kata yang lain misalnya walal akhiratu, walal akhiratu, lizzakati, lizzakati, lil mu'minina,
lil mu'minina lit tayyibina lit tayyibina. Barakallahu fikum. Coba sekarang kita akan masuk pada latihannya. Tadribatun, latihan. Bagaimana cara kita membaca potongan kata berikut ini yang dimulai dari hamzah wasol? Mari kita praktekkan satu persatu. Ya, di sini hamzah wasol. Kita memulai dengan apa? Ya, dengan dhammah. Kenapa? Ya, karena dia kata kerja yang huruf ketiganya berharakat dhammah. Ukhlufni, ukhlufni. Sekarang yang kedua. Kita memulai hamzah wasal atau kita baca dengan apa? Fathah, kasrah, apa dhammah? Fathah, dhammah, apa kasrah? Ya, kasrah. Isnata asyrata, isnata asyrata. Kenapa? Karena dia adalah kata-kata yang khusus. Al-asma'u as-sama'iyah. Al-asma' as-sama'iyah. Ya. Selanjutnya, udkhulu, ya, dengan dhammah. Karena kata kerja yang huruf ketiganya dhammah. Ibnu, kenapa? Karena dia kata kerja yang huruf ketiganya ini dhammah, tetapi dhammah aridah. Dhammah aridah. Dari mana tahu ini dhammah aridah? Ya, tadi harus mengetahui bahasa Arab. Aslinya adalah ibni, ibniyu, kemudian menjadi ibnu. Jadi dibaca dengan i. Karena pada asalnya nun di sini adalah kasrah. Yang ini adrib, udrib, apa idrib? Ya, idrib. Karena kata kerja dan huruf ketiganya ya kasrah atau tidak dhammah. Ini imri'in. Imri'in. Ya, ini asma sama'iyah. Ini apa? Al-yaqini. Kenapa? Karena diikuti dengan lam qamariyah. Ini unzur. Unzur. Ya, karena diikuti dengan, maaf, ini adalah kata kerja yang huruf ketiganya berharakat dhammah. Nah, sekarang kita akan baca potongan kata berikut ini. Iqra. Iqra. Al-jannatu. Al-jannatu. Lam faddu. Lam faddu. Ud'u. Ud'u. Wan nura. Wan nura. Barakallahu fiikum. Di sini dari kata-kata tadi mana yang ada lam syamsiyah? Mana lam syamsiyah? Ya, wan nur. Kemudian mana yang ada hamzah wasal dan lam qamariyah? Nih, al-jannah. Hamzah wasal dan kita baca dengan u. Ini. Hamzah wasal kita baca dengan i. Iqra ini. Hamzah wasal yang selanjutnya adalah nun sakinah yang ada ikhfa-nya. Nih, lam faddu. Demikian pelajaran kita kali ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.